Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas koneksi antara Pancasila dan sustainability atau keberlanjutan. Kita akan bagi menjadi dua subtopik utama. Yang pertama, Pancasila sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Di sini kita akan bahas menjadi 3 poin. Bagaimana nilai Pancasila selaras dengan prinsip SDGs. Kedua, peran Pancasila dalam menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang ketiga itu gotong royong sebagai strategi mencapai SDGs. Kedua, kita akan membahas Pancasila, Green Economy, dan Eco-nationalism. Di bagian ini kita juga akan membahas 3 poin. Yang pertama, hubungan Pancasila dengan gerakan lingkungan. Kedua, peran kita mahasiswa dalam menjaga keseimbangan ekologi. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai landasan untuk kebijakan ekonomi hijau. Sebagaimana yang telah kita pelajari, setiap sila dalam Pancasila memiliki nilainya masing-masing. Namun, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kaitannya dengan prinsip SDG. Apa sih SDG itu? SDG merupakan Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang berisi 17 tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan melestarikan lingkungan. Untuk selanjutnya, kita akan fokus membahas kaitannya dengan masing-masing sila. Untuk sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menuntun kita untuk selalu berpegang pada nilai moral dan etika dalam setiap langkah pembangunan. Tujuan SDG keempat dan ke-16 seperti pendidikan berkualitas dan perdamaian masyarakat memperlihatkan bahwa pembangunan harus mengedepankan nilai spiritual, menjauhkan kita dari kekerasan, ketidakadilan, dan kerusakan terhadap kehidupan yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tinggi dan harus diperlakukan secara adil. Nilai ini selaras dengan tujuan SDG pertama, kedua, ketiga, kelima, dan ke-10 untuk mengakhiri kemiskinan, mengakhiri kelaparan, memastikan hidup masyarakat sehat, serta menjamin kesetaraan gender. Yang pertama nih, mulai dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. SDGs itu kan ngajak semua negara buat bareng-bareng gerak. Gak bisa satu pihak jalan sendiri. Nah, semangat persatuan inilah yang bikin kolaborasi jadi mungkin. Dari pemerintah, masyarakat, sampai sektor swasta. Semua bersatu buat tujuan yang sama, yaitu masa depan yang lebih berkelanjutan. Itu mirip banget sama semangat bersatu kita teguh, gak sih? Nah, selanjutnya, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di SDGs juga partisipasi masyarakat itu kunci yang sangat penting. Gak ada putusan yang bisa sukses kalau cuman top down doang. Kita perlu musyawarah, dengerin semua suara, terutama yang sering gak terdengar. Jadi prinsip demokratis dalam sila keempat itu sebenarnya bentuk nyata dari tata kelola inklusif yang ditekanin sama SDGs itu sendiri. Nah, yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini langsung nyambung sama tujuan besar SDGs, yaitu no one left behind. Semua orang berhak atas kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak. Baik kaya, miskin, di kota maupun di desa. Semua harus merasakan hasil pembangunan secara adil. Itu bukan cuma impian, tapi amanat dari Pancasila itu sendiri. Nah, jadi kalau dipikir-pikir, SDGs itu bukan hal yang asing buat Indonesia. Nilai-nilainya udah hidup di Pancasila jauh sebelum dunia punya agenda 2030 atau 2030. Tugas kita sekarang cuma satu, yaitu memastikan Pancasila terus jadi kompas dalam setiap langkah menuju pembangunan berkelanjutan. Di tengah kemajuan teknologi dan dorongan pertumbuhan ekonomi yang makin cepat, Pancasila hadir bukan sekedar simbol negara, melainkan kompas moral yang menjaga keseimbangan arah pembangunan kita. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengingatkan bahwa kemakmuran tak boleh hanya dinikmati segelintir orang. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan pemerataan sosial. Dalam konteks ini, pembangunan yang berlandaskan Pancasila bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga memastikan manusia menjadi pusatnya. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi penuntun agar kebijakan ekonomi tidak menjadikan rakyat sekedar objek, melainkan subjek berdaya yang ikut menentukan arah bangsa. Sila ketuhanan dan kemanusiaan menuntut kita agar pembangunan tidak mengorbankan nilai kemanusiaan dan kelestarian alam. Karena lingkungan yang rusak berarti mengkhianati generasi masa depan.
Dan melalui gotong royong, Pancasila mengajarkan bahwa keseimbangan hanya bisa dicapai jika semua pihak, dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, bergerak bersama. Inilah makna sejati Pancasila, fondasi yang memastikan kemajuan ekonomi, tidak merusak keadilan sosial, dan harmoni dengan alam. Kita semua pasti udah pernah dengar SDG kan? Ya, 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Kayaknya ini PR besar banget buat dunia deh. Dan untuk mencapai target sebesar ini, jelas pemerintah nggak bisa kerja sendirian, perlu ada gerakan bersama dari kita. Untungnya, Indonesia punya senjata rahasia yang sudah mendarah daging. Yap, gotong royong. Ini bukan cuma tradisi, tapi cerminan langsung dari Pancasila, terutama sila persatuan dan keadilan sosial. Contohnya gimana? Gampang. Warga komplek kumpul bareng-bareng ngelola bank sampah, itu sudah bantu SDG nomor 12 soal konsumsi. Ada komunitas yang bikin sekolah kilat gratis buat anak-anak, itu langsung kena ke SDG nomor 4 soal pendidikan. Petani saling bantu, itu sudah memperkuat SDG nomor 2 soal pangan. Gotong royong itu memecah target besar SDG jadi aksi-aksi nyata yang bisa dikerjakan oleh siapa saja. Beban yang tadinya terasa berat, jadi ringan kalau dipikul bersama. Ini cara khas Indonesia untuk menyeimbangkan 3 hal, ekonomi jalan, masyarakatnya sejahtera, dan lingkungan tetap terjaga. Jadi, gotong royong itu bukan cuma jadi slogan, itu adalah Pancasila dalam tindakan, dan jadi kunci sukses buat kita mencapai SDG. Pancasila bukan sekedar ideologi bangsa, tetapi juga dapat berperan sebagai kompas dalam penunjuk arah bangsa dalam membangun fondasi ekonomi hijau dan gerakan lingkungan keberlanjutan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Alam merupakan ciptaan Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk dijaga kelestariannya. Dengan begitu, Pancasila mendorong kita untuk tetap memiliki spiritual yang kuat dengan salah satunya menjaga ciptaan Tuhan. Contoh nyata seperti pada kegiatan seperti bersih-bersih sungai oleh organisasi masyarakat. Ratusan anggota pemuda Pancasila bersama jajaran pemerintah Kota Jakarta Selatan melakukan susur dan bersih sungai di bantaran Kali Ciliwung, Tebet, Jakarta Selatan. Ada juga oleh PLN. Tapi juga seluruh Zero Waste Warrior dari PLN di seluruh Indonesia, kita lagi bersih bareng nih. Jadi kita semangat dong. Dan penanaman pohon endemik yang dilakukan oleh Pemkab Goa. Pada contoh kasus-kasus tersebut, selain sila pertama, sila ketiga Persatuan Indonesia juga diangkat di mana masyarakat bersatu bergotong royong untuk membangun lingkungan yang bersih dan hijau. Adapun sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari 2 sila tersebut, Pancasila mendorong kita untuk menciptakan lingkungan yang adil dan beradab ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan ini, Pancasila mengajak kita untuk menciptakan lingkungan hidup bersih yang merata dan dapat dinikmati oleh semua orang. Contohnya saja, ada program baru dari Danantara yang ingin membangun stasiun pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Selain itu, ada juga program BRIN yang menggaungkan kolaborasi ekonomi hijau lewat energi terbarukan sawit. Dampaknya nanti akan menjadi sangat positif ke masyarakat karena dapat memberikan manfaat ekonomi keberlanjutan yang adil. Terakhir, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendorong masyarakat Indonesia untuk mendapatkan solusi yang terbaik melalui musyawarah dalam mencapai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Contohnya saja, pada Kota Palu dilaksanakan Musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan yang mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pengelolaan lingkungan dan peningkatan ketangguhan daerah. Dengan begitu, Pancasila sangat mendukung dan justru mendorong adanya gerakan lingkungan, ekonomi hijau, dan berkelanjutan. Pembangunan dan kelestarian sering dianggap berseberangan. Tetapi, bagi kita, mahasiswa Indonesia, keduanya adalah satu perjuangan. Berlandaskan Pancasila, kita bukan penonton, tetapi kita adalah pemeran utama. Kita memiliki beberapa peran. Yang pertama adalah sebagai agen edukasi dan inovator. Dengan ilmu, kita menyebarkan kesadaran kepada masyarakat, dan dengan kreativitas, kita melahirkan teknologi hijau. Ini adalah wujud nyata dari amanat keadilan sosial, yaitu untuk memastikan bahwa pengetahuan dan solusi berkelanjutan dapat diakses oleh semua. Yang kedua adalah fungsi kontrol sosial dan advokasi. Kita adalah suara kritis yang mengawasi kebijakan.
kita dapat mendesak pemerintah dan koperasi agar tidak mengorbankan alam demi keuntungan sesaat. Inilah esensi dari musyawarah dalam sila keempat, memperjuangkan kepentingan rakyat dan lingkungan. Dan yang terpenting, yaitu peran ketiga sebagai pelaku aksi langsung. Kita tidak hanya berbicara, tetapi kita juga turun tangan. Menanam pohon, membersihkan lingkungan, dan hidup berkelanjutan adalah bukti nyata semangat gotong royong demi persatuan Indonesia dalam menjaga bumi pertiwi. Edukasi serta inovasi, advokasi, dan aksi. Itulah peran kita. Mari kita semua bergerak bersama, karena masa depan Indonesia yang seimbang ada di tangan kita. Kalau kita ngomongin ekonomi hijau, sebenarnya Indonesia udah punya kompasnya nih, yaitu Pancasila. Bukan cuma ide besar, tapi dasar etis buat ngarahin kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi jalan, lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat dapat manfaat yang adil. Gimana Pancasila jadi landasan, menjaga ciptaan dan martabat manusia, berarti kebijakan harus mendorong energi bersih, udara sehat, air bersih, karena krisis ekologi selalu paling berat ke kelompok rentan. Ekonomi hijau nggak boleh nih cuman ada di kota besar. Prinsip persatuan bikin transisi energi dan industri bersih merata dari Sumatera sampai Papua, lewat dukungan infrastruktur, transfer teknologi, dan akses pembiayaan hijau. Kebijakan hijau yang kuat pastinya perlu partisipasi dari publik, seperti dengar suara petani, nelayan, UMKM, dan komunitas adat. Decision making yang inklusif bikin proyek berkelanjutan lebih legit dan tahan lama. Intinya, this transition. Insentif untuk industri bersih, reskilling pekerja sektor fosil, perlindungan sosial, dan akses pembiayaan hijau buat UMKM biar manfaat ekonomi hijau nggak numpuk di segelintir pihak. Dengan pijakan Pancasila, kebijakan hijau otomatis nyambung nih ke SDGs, seperti energi bersih, pekerjaan layak, kota berkelanjutan, aksi iklim, sampai keadilan. Jadi, ekonomi hijau bukan tren, tapi amanat nilai. Pancasila memastikan transisi kita adil, inklusif, dan berdaulat, lingkungan pulih, ekonomi tumbuh, rakyat terlindungi, dan tugas kita mengawal kebijakan supaya benar-benar sejalan dengan kelima sila. Dari pembahasan sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga menjadi arah moral dan ideologis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Nilai-nilai seperti kemanusiaan, keadilan sosial, dan gotong royong selaras dengan semangat Sustainable Development Goals yang menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks green economy dan eco-nationalism, Pancasila memberi fondasi bagi kebijakan ekonomi hijau yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tetapi juga menjaga kelestarian bumi sebagai rumah bersama. Peran generasi muda, khususnya mahasiswa, menjadi kunci untuk melanjutkan semangat ini dengan berpikir kritis, berinovasi hijau, dan menumbuhkan kesadaran ekologis dalam setiap tindakan. Pada akhirnya, pembangunan berkelanjutan bukan sekedar target global, melainkan wujud nyata dari pengalaman nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Mari bersama menghidupkan kembali semangat gotong royong, menjaga bumi, dan membangun Indonesia yang adil, makmur, dan lestari demi generasi hari ini dan masa depan.